Baik teman-teman, saya nyalakan kamera karena saya melihat dari tadi ada cahaya senter. Ini sepertinya orang ini. Mohon maaf sebentar. Mas, Ya, gimana Mas? Kang Di konjenengan dari mana? Biasa ini, di situ biasa. Oh, ngapain Mas malam-malam, maksudnya masuk ke hutan? Oh, biasa ritual biasa. Ritual apa maksudnya Mas? Ini Ya, di hutan malam kayak gimana ya? gini. Biasa lah gitu. Biasa apa maksudnya Mas? Jenengan sudah sering ke sini apa maksudnya? Sudah sering ke hutan ini? Ya sudah sih. Oh, sudah ya. Ini saya mau maksudnya mau tanya-tanya sama jenengan dulu, ini di sini boleh nggak kira-kira ngobrol sebentar seperti itu? Ya bisa. Oh, ya sambil duduk atau gimana ini? Enaknya? Duduk aja Mas. Ah, Oh ya, ada rokok nggak? Ada rokok nggak? rokok? Jenengan nggak punya rokok gitu? Ya ada sih, siapa tahu lebih enak gitu. Aduh bingung. Ini rokoknya saya ini jarum ini. Oh ya, makasih ya. Maaf ya. Walah. Ini koreknya Mas. Baik, duduk aja Mas, mungkin Mas ngobrolnya biar kita santai gitu. Oh ya. Enggak apa-apa kan? Enggak, maksudnya enggak terburu-buru atau gimana? Oh enggak sih, enggak. Berarti Ya, udah lama dari tadi masuk hutan ini berarti? ya dari kemarin-kemarin sih. Udah habis Oh, ritual. kemarin udah sempat kesini berarti? Udah. Oh, udah berapa hari kesini berarti? Ya sekitar 3 hari lah. Oh, udah 3 harian ya? Sebenarnya ritual apa yang jenengan lakukan di tempat ini loh? Oh, sebelumnya namanya siapa Mas? Kenalan dulu. Ya. Saya Dangik Mas. Rusdi. Oh, Mas Rusdi ya? Ya. Enggak, ini tadi jenengan bilang-bilang ritual di sini. Sebenarnya ritual apa loh? Pesugihan. Ah, di sini bisa untuk ritual pesugihan berarti di hutan ini? Iya. Astagfirullah. Gini Mas, mohon maaf sebelumnya ya Mas. Saya cuma pengen nanya nih. Kenapa ataupun apa hal yang membuat jenengan bisa datang ke sini dan melakukan sebuah pesugihan seperti itu? Gimana ya Mas? Saya udah usaha bangkrut Mas. Dapat uang dikit-dikit buat modal judi habis. Oh, judi online ya? Iya Mas. Oh, nyelot berarti jenengan nih. Itu membuat jenengan bangkrut kayak gitu maksudnya? Ya begitu. Oh, terus maksudnya jenengan ke sini melakukan sebuah pesugihan itu ritual pesugihan biar kaya seperti itu. Ya pokoknya gimana pun mau ritual apapun yang terjadi saya ingin kaya Mas. Astagfirullah. Begini Mas, jenengan tahu tidak apa yang jenengan lakukan ini dan apa yang akan jenengan korbankan nantinya Mas, itu merugikan jenengan Mas. Saya tidak peduli Mas kalau soal itu Mas. Astagfirullah, malah jenengan tidak peduli oh. Begini Mas, saya pengen lah memberi tahu sesuatu ya kepada jenengan. Ya ini sih maksudnya jenengan mau menerima atau tidak terserah jenengan juga seperti itu. Tapi Mas, tentang ritual pesugihan itu sebenarnya tidak akan membuat diri jenengan sukses dan kaya Mas. Malah justru itu membuat jenengan kehilangan apa yang berharga di hidup jenengan Mas. Maksudnya Dangik itu apa maksudnya? Maksudnya Mas Dangik itu apa maksudnya bisa bilang begitu? Mas Dangik jangan pura-pura. Pasti Anda juga kesini pasti mau ritual juga kan? Astagfirullah. Enggak, saya datang ke sini. Saya baru datang ke hutan ini, saya baru. Dan saya tidak tahu bahwasanya di sini tuh ada sebuah ritual kayak yang jenengan katakan. Untuk apa saya melakukan hal itu, Mas? Itu malah nantinya merugikan kita sendiri, Mas. Jangan belaga bohong deh. Astaga. Muka-muka Mas Dangik ini muka-muka pas-pasan pasti.
pasti kesini juga tujuannya sama kayak saya. Lah, maksud jenengan? Ya pasti Mas Tangik ini mau ritual juga kan? Ya Allah, Allahu Akbar. La quwwata illa billah. Gini Mas, saya jelasin lagi ya Mas. Saya baru datang ke hutan ini memang. Dan saya tidak tahu apakah di hutan ini itu ada ritual-ritual atau ada apa. Tapi tiba-tiba saya berpapasan dengan jenengan. Dan jenengan mengatakan tadi baru ritual. Saya tidak ingin, ataupun tujuan saya tidak untuk ritual Mas. Malah justru saya di sini ingin membantu jenengan sebenarnya. Boleh kalau saya membantu jenengan Mas. Bantu apa ini? Maksudnya bantu apa ini? Pokoknya saya ingin kaya pokoknya. Ya yang namanya membantu kan, yang saya takutkan itu jenengan terjerumus ke dalam kesesatan ini nih terlalu dalam Mas. Karena saya tahu lah pesugihan itu merugikan Mas. Jenengan melakukan ini tentunya nanti ada yang harus dikorbankan dari jenengan. Entah itu misalkan saudara, anak ataupun apa seperti itu Mas. Dipikir-pikir lagi saja Mas. Jenengan selama ini datang ke sini apa yang jenengan dapatkan? Sudahkah jenengan kaya? Ya, emang belum. Nah, kan belum. Maka dari itu begini, lebih baik jenengan sudahkan saja Mas. Rugi Mas tiap malam ke sini. Ujung-ujungnya nanti ya walaupun jenengan kaya, jenengan harus sakit hati seperti itu. Mending jenengan urungkan saja niat jenengan untuk menjadi kaya dengan cara pesugihan Mas. Udah nggak bisa Mas, saya udah terlanjur ini, udah usaha ritual berkali-kali. Pokoknya saya nggak peduli mau apapun itu yang terjadi. Pokoknya intinya saya ingin jadi sukses dan kaya. Astagfirullah Mas. Nggak usah pura-pura bego. Pasti Mas Tangik ini kesini juga tujuannya sama saya. Ya Allah. Baik teman-teman, mohon maaf ini malah saya dituduh juga sama tujuannya. Ini rokoknya Mas kalau kurang Mas. Begini Ya, Mas. Ya makasih. Astagfirullah. Jujur saja Mas, saya tidak ingin menjadi kaya dengan cara seperti itu Mas. Apalagi seperti yang jenengan katakan tadi, muka-muka saya kayak pas-pasan kayak itu kan. Saya terus terang saja malah saya kasihan terhadap jenengan. Jenengan harus setiap malam ke sini dan tidak tahu apa yang akan jenengan hasilkan juga. Dan di sini saya ingin membantu jenengan agar jenengan tidak tersesat dan salah jalan seperti ini Mas. Emang apa Mas Tangik yang bisa bantu saya? Tidak mungkin Mas Tangik bisa bantu saya. Keluarga saya sudah berantakan, usaha bangkrut. Maksudnya keluarga berantakan? Ya begitulah, namanya usaha bangkrut, ditinggal istri. Oh, jenengan ditinggal istri, cerai maksudnya? Ya begitulah. Oh, udah cerai ya. Makanya saya mau buktikan, saya mau cari uang banyak, sukses. Biar semua wanita tergila-gila sama saya. Astagfirullah Mas, tapi bukan seperti ini caranya Mas. Tidak, pasti ini jalan keluarnya cuma ini. Ya. Astagfirullah. Begini Mas, sebenarnya jenengan tahu hutan ini itu dari siapa? Di hutan ini ada ritual-ritual yang bisa membuat kaya itu dari siapa? Bisa-bisanya jenengan datang ke sini. Jenengan asli sini atau bagaimana Mas? Ya, saya bukan orang sini, saya orang luar. Saya dengar-dengar di sini ada ritual begitu. Makanya saya jauh-jauh datang ke sini. Jenengan berarti sudah datang ke sini membawa apa saja Mas? Kayak bunga kayak gitu berarti sesajen. Ya, semacam itu. Nah itu kan merugikan Mas. Jenengan harus membeli bunga. Kalau tidak pun jenengan harus meminta-minta bunga kepada tetangga. Berarti kan. Ya pokoknya apapun yang bisa saya sukses saya lakuin. Astagfirullah.
Begini Mas, berarti saya memang tadinya tidak tahu hutan ini, tapi saya dikirimkan ke sini oleh eyang saya. Alhamdulillah juga saya bertemu dengan jenengan. Berarti mungkin ini yang dimaksud oleh eyang saya untuk membantu jenengan keluar dari jalan yang telah jenengan lalui ini. Karena saya rasa jenengan telah salah jalan, Mas. Terus saya harus bagaimana? Saya udah terlanjur begini. Ya, jenengan harus tinggalkan apa yang sudah jenengan lakukan beberapa hari ini. Dan coba jenengan pikirkan kembali dengan matang-matang. Jangan jenengan sampai mengambil keputusan secara tergesa-gesa, Mas. Karena semua itu dapat menyebabkan kamu itu keliru, Mas. Ya, contohnya ini, keliru memilih jalan. Yang harusnya jenengan itu kerja, malah jenengan datang ke hutan meminta kepada yang belum pasti memberikan, Mas. Saya sudah capek, Mas. Justru ini malah nantinya menjadi lebih capek, Mas. Jenengan harus malam ke sini, pulang, nanti di rumah pikirannya semrawut, apapun itu mumetin kayak gitu loh. Pusing nanti di rumah. Saya mau gimana lagi, Mas? Orang saya bosan hidup susah, Mas. Ya, jenengan kan susah juga karena jenengan sendiri. Karena jenengan sendiri yang tidak bisa mengontrol diri jenengan. Jenengan kerja banting tulang, dapat gaji, dapat uang, jenengan gunakan tadi katakan dengan untuk judi, untuk foya-foya, berarti kan? Ya, betul. Ya, itu salah jenengan di situ, Mas. Mulai sekarang, Mas, mending jenengan ke hutan, boleh saja, tapi untuk menenangkan diri jenengan. Tenangkan diri jenengan, hati jenengan. Memintalah kepada Gusti Allah. Minta petunjuk agar hati jenengan dibuka, bagaimana caranya keluar dari ujian yang telah menimpa jenengan ini. Seperti itu, Mas. Jangan malah jenengan melakukan ritual-ritual. Itu membuat diri jenengan nantinya malah rugi. Gak usah sok alim, Mas Tangit. Alah. Sekarang gini aja. Kamu mending ikut saya. Ntar kita bisa sukses bersama-sama. Kita buktikan. Ya, halo. Mas, saya sudah bicara panjang lebar, malah ujung-ujungnya jenengan mengajak saya ya. Ya, saya nggak percaya soalnya kata-kata kamu. Soalnya muka-muka kamu itu Ya. masih pas-pasan. Ya. Ini mungkin kamu bisa bantu saya. enggak, Mas. Ini bukan masalah muka, Mas. Ya, memang muka saya seperti ini, Mas. Adanya seperti ini. Saya syukuri, Mas. Tapi bukan berarti saya tidak bisa membantu dan saya sok alim atau apapun itu. Ya, tapi terserah jenengan juga sih. Jujur saja, Mas, saya tidak ingin melakukan ritual pesugihan kayak gini. Aduh, saya itu hanya ingin membantu jenengan dengan cara yang benar. Udahlah, gak usah ceramah panjang lebar. Saya nggak percaya kata-kata kamu. Ya Allah, ini gimana ini? Ya Allah, Mas. Gini, Mas. Saya pastikan jenengan ini sedang keliru memilih jalan, Mas. Enggak, saya nggak akan salah dalam tujuan ini. Saya sudah satu tujuan ini, pasti berhasil. Jenengan berhasil jadi kaya dan sukses seperti itu. Pasti saya. Nah, dengan cara ini doang saya bisa kaya dan sukses. Begini, Mas. Perlu diingat ini, Mas. Jenengan itu perlu memahami bahwa kekayaan dan kesuksesan itu tidak dapat diperoleh dengan cara melakukan ritual seperti ini, Mas. Apalagi ritual pesugihan seperti ini. Ada jalan yang lebih baik, Mas. Jalan apa yang kamu maksud? Jenengan berarti tidak tahu jalan yang perlu jenengan ambil ya. Maka dari itu jenengan tersesat di sini ini. Ya. Ini mohon maaf ini, Mas. Bukannya saya menggurui atau menceramain jenengan ya.
Di sini saya jelaskan sedikit tentang ritual ya. Ritual pesugihan hanya dapat memberikan jenengan kekayaan dan kesuksesan yang sementara, Mas. Diingat ini, Mas. Namun jalan yang lebih baik dan lebih benar dapat memberikan jenengan kekayaan dan kesuksesan yang lebih langgeng dan lebih berarti, Mas. Bukan seperti ini, Mas. Maksudnya contohnya? Ya Allah, malah minta contoh apa barang. Ya. Ya misalkan jenengan ini berhasil ya. Jenengan itu paling kaya beberapa tahun saja, Mas. Jenengan karena kaya menggunakan sebuah tumbal. Saya pastikan itu. Sang pemberi kekayaan akan meminta tumbal, entah itu nyawa orang ataupun hewan. Itu harus diberikan. Jika nanti jenengan tidak memberikan itu, maka jenenganlah yang akan menjadi korban itu, Mas. Perlu jenengan tahu itu, Mas. Ya, saya sudah tahu itu. Oh, jenengan sudah tahu. Ya. Ya, terus jenengan akan melakukan ini terus atau bagaimana? Ya, itu tujuan saya. Jenengan tidak akan berhenti berarti. Ya. Subhanallah, ini angel banget ini orang kalau udah kayak gini nih obatnya apa, teman-teman? Ya jujur saja di sini, Mas. Saya memang tidak bisa membantu jenengan kaya ya. Tentu saja dengan cara yang instan. Namun saya dapat memberikan sedikit, Mas, pengetahuan tentang hakikat rezeki dan mengapa kita diuji di dunia ini, Mas. Tentunya oleh Gusti Allah, Mas. Dengarkan ini dulu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki adalah sesuatu, Mas, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Rezeki tidak hanya berupa harta dan kekayaan, Mas. Perlu diingat itu. Rezeki itu bisa berupa kesempatan, kesehatan, dan kebahagiaan, Mas. Jadi jenengan kalau mengejar hanya uang dan sukses, Mas. Itu namanya jenengan tidak bersyukur tentang rezeki yang telah diberikan kepada jenengan. Jenengan sehat, jenengan bisa berkeluyuran ke hutan, itu sebuah rezeki, Mas, harus disyukuri. Malah jenengan gunakan untuk melakukan sebuah ritual. Maaf, saya nggak pernah berpikiran seperti itu. Iya, saya pikirkan saya dapat rezeki dan saya bisa dapat sukses dengan ritual, Mas. Astagfirullah, saya kira jenengan ini mendengarkan saya malah ini cempuleknya di ritual lagi ya. Aduh, subhanallah, itu ini, Mas, itu adalah kesalahan besar, Mas. Gusti Allah tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan menjadi kaya dan sukses jika kita melakukan ritual pesugihan, Mas. Perlu dicatat itu. Gusti Allah hanya menjanjikan bahwa kita akan diuji dan dicoba untuk meningkatkan iman dan takwa, Mas. Nah, kayak gitu kan berpikir kan jenengan. Ya, saya berpikiran Gusti Allah itu nggak pernah menguji. Gusti Allah itu cuma mengasih rezeki. Dengan cara ini, ritual inilah saya bisa sukses dan kaya. Ya Allah, Mas, saya ingin dirimu itu, Mas, memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan menjadi kaya dan sukses. Allah hanya menjanjikan bahwa kita akan diuji dan dicoba untuk meningkatkan iman dan takwa kita, Mas. Dipikir lagi, Mas. Percuma ini cerita panjang lebar begini sama orang-orang yang mental kerek. Maksudnya mental kerek? Ya percuma saja saya panjang lebar begini nggak ada hasil. Mending saya pulang sajalah. Nanti dulu, Mas, ini Mas, ini belum selesai, Mas. Mohon maaf sebelumnya, Mas, ini begini saja. Nanti dulu, Mas, jangan pulang dulu, Mas.
Kalau nggak pelan, nggak santai, ini malah saya membawa sebuah Bismillahirrahmanirrahim. Ini mas, saya ini mohon maaf loh karena ini nih batu mas. Batu apaan tuh? Ini namanya batu palingkir. Jangan pegang saja mas, pegang dulu saja mas. Apaan mas, cuma batu doang? Iya itu memang sebuah batu mas. Buat apa? Kalau uang saya terima, batu doang buat apa ini? Percuma buat saya, nggak ada fungsinya. Ya Allah. Saya pengennya uang mas. Iya itu dipegang dulu saja mas, maksud saya. Ya buat apa? Ini nggak ada gunanya. Ya Allah. Nanti mas, nanti sebentar lagi mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka batu palingkir, bukakanlah hati orang yang ada di depanku ini. Tolong sadarkanlah dia bahwa dia telah terjerumus dalam kesesatan. Dipegang saja mas, nggak apa-apa mas. Itu memang sebuah batu. Saya lihat jenengan memang putus asa di sini mas. Saya tahu jenengan merasa bahwa jenengan tidak memiliki apa-apa sekarang. Tapi saya ingin jenengan itu tahu bahwa jenengan memiliki sesuatu yang sangat berharga mas, yaitu hidup jenengan sendiri. Nah teruslah, pegang terus mas. Aku bodoh memang. Setiap kali saya pulang, saya kasar sama istri. Yang saya cari sana sukses yang saya pikirkan. Saya menyesal semuanya. Saya menyesal. Saya emang bodoh. Enggak maksud jenengan bodoh gimana mas? Saya menyesal mas Dangit. Saya menyesal melakukan ini semua. Saya sudah menghambur-hamburkan uang. Setiap pulang saya ketemu istri, saya marahin. Kadang saya main kasar, main tangan. Saya menyesal. Terima kasih pusaka batu palingkir. Ya Allah, maafkanlah hambamu ini ya Allah. Sadar sekarang mas. Enggak, saya ingin tanya sedikit mas. Jenengan tadi ini mengatakan seperti ini dari hati atau bagaimana mas? Tidak mas, saya ada orang yang mengajak saya ke sini mas. Enggak, maksudnya yang saya katakan itu jenengan menyebut nama Allah juga tadi, jenengan menyesal. Itu dari hati jenengan menyesal. Iya mas, saya sadar sekarang mas. Saya menyesal. Saya tersesat ke sini mas. Alhamdulillah jika seperti. Tapi beneran ini jenengan merasa penyesalan ini? Iya mas, saya merasa sangat-sangat menyesal mas. Saya sadar semua ini saya lakukan. Saya yang salah mas. Karena saya sudah menjerumus ke hal-hal yang dibenci sama Allah. Saya bodoh. Emang saya bodoh mas. Terima kasih, mas. Terima kasih. Saya sekarang tahu hakikat rezeki ada mas. Saya diuji seperti ini. Ya jenengan memang diuji oleh Gusti Allah sebenarnya. Ya makasih mas, sudah menyadarkan hati saya mas. Terima kasih mas. Saya tidak melakukan apa-apa mas di sini. Saya hanya membantu.
Ya. supaya jenengan bisa memahami hakikat rezeki. Di sini diri jenengan sendiri yang harusnya itu melakukan perubahan dalam hidup jenengan, Mas. Iya Mas, terima kasih Mas. Saya terima kasih sudah membukakan hati saya untuk menuju jalan yang benar Mas. Bukan saya, Mas. Bukan saya hanya pelantara mungkin itu. Tapi jika jenengan memang benar-benar sadar, Mas, alhamdulillah, saya malah senang sekali, Mas. Jenengan bisa sadar, bisa menyesal dengan apa yang telah jenengan lakukan, dan semoga nantinya jenengan bisa menjadi lebih baik lagi, Mas. Iya Mas, saya minta tolong Mas, ajari saya untuk menuju jalan yang benar Mas. Aduh, Tolong saya Mas, begini, luruskan jalan saya Mas. begini, Mas. Saya siap insya Allah, Mas, membantu jenengan. Tapi jenengan harus ingat, Mas, perubahan tidak dapat dilakukan dalam semalam, Mas. Jenengan harus berusaha, berdoa untuk menjadi yang lebih baik, Mas. Baik Mas. Iya Mas, baik Mas. Tapi saya minta tolong Mas, Tolong apa lagi? tolong temani saya untuk bertemu istri saya, untuk saya membuktikan bahwa saya menyesal Mas melakukan ini semua Mas. Saya ingin rujuk kembali ke keluarga Mas. Subhanallah. Allah, Pak. Tolong Mas, bantuin saya untuk bertemu istri saya dan ngomong sama istri saya Mas. Begini, Mas. Jenengan perlu diingat ini, bahwa meminta maaf tidaklah mudah, Mas. Ya, Jenengan telah membuat kesalahan dengan menyakiti hati istri jenengan mungkin ini. Ya. Seperti yang jenengan katakan, jenengan kasar kepada istri jenengan. Iya Mas. Nah, itu. Meminta maaf tidaklah mudah ya. Jenengan harus memiliki keberanian dan juga kesabaran untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatan jenengan, Mas. Iya, saya siap Mas. Ya. Saya akan lakukan itu semua Mas. Ya, dan mohon maaf di sini jika saya tidak bisa menemani jenengan untuk bertemu istri jenengan. Karena yang tadi saya katakan, jenengan harus berani, Mas. Karena itu kesalahan dari diri jenengan. Dan saya doakan semoga nanti ketika jenengan bertemu dengan istri jenengan pun dengan senang hati menerima jenengan kembali dan memaafkan apa yang telah jenengan lakukan, Mas. Amin. Amin Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih. Baik, Mas, begini, Mas. Ini perlu diingat lagi nih, Mas. Banyak sekali yang perlu diingat di sini. Hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan ya. Ya. Tapi jenengan tidak perlu takut, Mas. Karena jenengan memiliki kekuatan untuk melewati semua itu. Jenengan harus yakin, Mas, bahwa jenengan bisa, Mas. Baik Mas. Saya yakin pasti saya akan melewati ujian ini Mas. Alhamdulillah, seperti itu, Mas. Karena sejatinya kekuatan yang sejati tidak datang dari luar, Mas, tapi dari dalam diri jenengan sendiri. Jenengan harus percaya diri, memiliki keberanian untuk menghadapi semua ujian ataupun tantangan hidup, Mas. Jenengan siap melakukannya, Mas? Siap Mas, siap. Pasti saya akan laluin semua ujian ini Mas. Baiklah, jika seperti itu, saya percaya pada jenengan. Jenengan bisa melewati semua ini. Dan saya pastikan jenengan bisa menjadi orang yang lebih baik, Mas. Amin. Ya. Amin Mas. Ya udah Mas, terima kasih Mas. Saya mau pulang, mau cari istri saya. Saya mau minta maaf Mas. Saya sudah salah selama ini Mas. Baiklah, Mas, jika seperti itu. Ya. Sekali lagi saya doakan semoga istri jenengan dapat memaafkan jenengan dan apa yang jenengan inginkan rujuk, semoga bisa rujuk kembali, Mas. Iya. Itu Makasih Mas, ini batunya Mas. itu buat kenang-kenangan saja, tidak masalah, Mas. Oh terima kasih Mas, terima Ya. kasih Pak, terima kasih. Ya, mau rokok lagi nggak itu? Oh iya makasih Mas, ini ada masih ada Mas. Oh, jenengan masih ada ya? Ya. Makasih Mas, saya pamit ya Mas. Oh ya ya, sama-sama. Hati-hati ya, Mas ya. Ya. Ini kira-kira
untuk masuk hutan ini tuh masih jauh kesananya apa Mas? Masih jauh Mas, mending pulang aja Mas. Wah, Mending pulang aja. enggak, saya enggak mau pulang ini. Saya masih mau masuk lagi ke dalam hutan. Saya ingin mencari-cari lah. Siapa tahu ada orang lagi yang kayak jenengan kayak gitu iya, kan. Mas. Iya, Ya udah, kalau jenengan memang mau mencari istri jenengan silahkan Mas. Iya, Mas. Tapi Makasih, Mas. ya perlu Makasih. diingat, percaya diri ya. Baik Mas, baik. Dan jangan lupa itu berdoa kepada Gusti Allah, mohon petunjuk, dan semua kesalahan yang jenengan lakukan jangan diulang lagi Mas. Iya, Mas. Itu tolong sekali Mas. Saya janji Mas, saya akan menempuh jalan yang lurus Mas. Alhamdulillah jika begitu. Ya monggo Mas, silahkan. Hati-hati ya Mas. Ya siap Pamit, Mas. Mas. Ya. Terima kasih Ya, sudah ya, membuka ya. pintu hati Ya, saya ya. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya monggo Mas. Alhamdulillah teman-teman. Berarti di hutan ini ya tadi mohon maaf sebelumnya karena penampakan yang Adimin tidak kerekam oleh saya karena begitu cepat. Yang Adimin datang dan hanya meminta saya bersiap-siap untuk dipindahkan, dan ternyata saya dipindahkan ke hutan ini. Belum apa-apa saya baru masuk ke hutan ini, saya sudah berpapasan dengan salah satu manusia ini, orang ya. Dia tadi bernama Mas Rusdi, bahwasanya dia telah melakukan sebuah ritual. Aduh iya yuk, mohon maaf teman-teman, ini saya tadi tidak menanyakan apa yang digayuh oleh Mas Rusdi ini. Alah, tapi ya tidak apa-apa. Sekarang saya mau masuk ke dalam, mau mencari tahu kenapa hutan ini menjadi seperti ini. Dan hutan ini dimanapun saya belum mengetahuinya. Jadi bantu saya untuk menguak apa yang ada di dalam hutan ini. Teman-teman, kita langsung let's go. Menarik ini, menarik.